Hai guys, thanks for clicking my video. Kenalin, nama aku Vida. Di video kali ini sesuai judul dan thumbnailnya, aku pengen share ke kalian beberapa hal yang harus kalian ketahui dan yang harus kalian persiapkan ketika kalian pengen masuk ke jurusan farmasi. Sebelumnya di sini aku pengen perkenalan dulu. Aku adalah mahasiswa tingkat 3 dari jurusan farmasi. Aku kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, di sini aku pengen berbagi ke kalian sedikit informasi yang aku tahu tentang hal-hal yang harus kalian persiapkan ketika kalian ingin masuk ke jurusan farmasi. Nah, buat adik-adik yang masih di jenjang SMA atau sederajatnya yang pengen atau tertarik sama jurusan farmasi, kalian bisa banget nih lihat video ini sampai akhir karena akan banyak banget informasi yang aku sampaikan tentang jurusan farmasi. Sebelumnya jangan lupa dukung channel aku terus dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau misalnya kalian suka sama video ini, kalian boleh klik tombol like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga dapat informasinya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke video ya. Nah, di sini aku bakal bahas hal yang pertama yang harus kalian persiapkan ketika kalian mau masuk ke jurusan farmasi. Kalian harus pahami dulu tentang jurusan farmasi itu sendiri. Dari mulai apa itu farmasi, berapa lama masa studinya, kemudian prospek kerjanya seperti apa, kayak gitu. Nah, di sini aku bakal jelasin sedikit tentang informasi tersebut. Nah, di sini untuk apa itu farmasi? Farmasi adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara pembuatan obat, dimulai dari pencarian senyawa obatnya, bisa dari sintesis atau senyawa tumbuhan, kemudian cara pembuatan obatnya, peracikan obatnya, sampai jadi bentuk sediaan obat tertentu. Misalnya kayak tablet, sirup, krim, gel, pasta, dan lain-lain. Kayak gitu. Nah, selain itu, di sini kita juga mempelajari bagaimana obat itu masuk di dalam tubuh manusia. Bagaimana obat itu bereaksi, obat itu berikatan dengan apa supaya bisa menghasilkan efek yang kita inginkan, dan bagaimana efek sampingnya, bagaimana efek toksiknya, kayak gitu. Jadi emang kompleks dan banyak banget yang harus dipelajarin di jurusan farmasi ini, kayak gitu. Nah, lanjut, di sini aku bakal bahas tentang berapa lama masa studi di jurusan farmasi. Sebenarnya studi farmasi udah bisa kalian tempuh di jenjang pendidikan menengah, kan ada SMK farmasi, kayak gitu. Nah, tapi di sini aku bakal langsung bahas ketika kalian masuk di institusi atau universitas. Nah, untuk farmasi sendiri ada 2 jenjang bisa kalian tempuh, yaitu jenjang diploma sama jenjang sarjana. Untuk jenjang diploma sendiri ada diploma 3 dan diploma 4. Untuk diploma 4 ini aku masih belum tahu banyak tentang informasinya, tapi pas ketika aku searching udah ada yang membuka program D4 kefarmasian, kayak gitu. Nah, tapi yang kebanyakan adanya adalah program diploma 3 farmasi. Nah, untuk diploma 3 farmasi sendiri kalian bisa tempuh dengan masa studi 3 sampai 3,5 tahun. Dan untuk lulusannya akan bergelar AMD Farm atau Ahli Madya Farmasi. Untuk yang program sarjana, kalian bisa tempuh masa studinya 3,5 sampai 4 tahun atau 7 sampai 8 semester. Untuk lulusannya akan bergelar S-Farm atau Sarjana Farmasi. Nah, untuk diploma dan sarjana farmasi ini ketika lulus kalian bisa langsung bekerja, yaitu menjadi tenaga teknis kefarmasian. Apa itu tenaga teknis kefarmasian? Tenaga teknis kefarmasian adalah yang membantu apoteker untuk menjalankan tugasnya, kayak gitu. Nggak jadi langsung apoteker sih, Kak. Enggak, guys. Lulusan sarjana atau diploma 3 itu belum jadi apoteker. Kalau misalnya kalian pengen jadi apoteker, kalian harus menempuh jenjang pendidikan profesi apoteker lagi. Nah, masa studinya profesi apoteker ini adalah 1 tahun atau 2 semester. Nah, ketika kalian lulus dari profesi apoteker ini, kalian akan mendapatkan gelar APT, kayak gitu. Mungkin kalian ada yang bertanya-tanya, kok sama sih, Kak, diploma sama sarjana kok sama-sama jadi tenaga teknis kefarmasian, padahal kan dari masa studinya sendiri sarjana lebih lama daripada diploma. Nah, di sini keunggulan yang sarjana itu kalian bisa langsung mengambil profesi apoteker. Tapi kalau untuk yang diploma, kalian harus menjalani asistensi dulu ke sarjana, baru kalian bisa lanjut ke profesi apoteker, seperti itu.
Nah, lanjut di sini aku pengen jelasin tentang bagaimana prospek kerja jurusan farmasi. Prospek kerja jurusan farmasi itu luas banget. Kalian bisa kerja di banyak sektor atau banyak bidang. Contohnya kalian bisa kerja di klinis, contohnya rumah sakit atau laboratorium klinik. Kalian bisa kerja di industri kayak industri obat, makanan ataupun kosmetika. Atau kalian juga bisa kerja di farmasi komunitas, contohnya apotek, puskesmas, klinik. Kemudian kalian juga bisa di lembaga pemerintahan kayak BPOM atau BPJS. Terus kalian juga bisa kerja di pusat penelitian kayak LIPI contohnya. Terus kalian juga bisa jadi tenaga pendidikan, kalian bisa menjadi dosen atau guru di SMK farmasi kayak gitu. Nah, setelah kalian memahami apa itu farmasi, kalian bisa milih universitas mana yang cocok untuk kalian atau yang ingin kalian pilih. Kalian bisa cari informasi bagaimana cara masuknya. Mungkin untuk yang PTN kalian harus mempersiapkan jalur masuknya, yaitu jalur SNMPTN, SBMPTN atau ujian mandiri yang diselenggarakan oleh masing-masing universitas kayak gitu. Untuk SNMPTN sendiri, setahu aku tuh farmasi itu hanya bisa dipilih oleh program IPA dan kejuruan farmasi. Untuk kalian yang program IPS, agama, bahasa atau kejuruan lainnya, kalian bisa memilih jalur SBMPTN atau ujian mandiri dari setiap universitas. Nah, untuk kalian yang ingin memilih di perguruan tinggi swasta, kalian bisa langsung ke website resmi perguruan tinggi swasta tersebut. Kalian bisa cari-cari info mengenai seleksi masuknya atau ujian masuknya kayak gitu. Nah, yang ketiga, selain dari kalian harus mempersiapkan tes masuknya, kalian juga harus mempersiapkan dari segi finansialnya. PTN sendiri biasanya menggunakan sistem UKT atau uang kuliah tunggal berdasarkan penghasilan orang tua kalian. Untuk aku sendiri, aku kan di salah satu PTN, aku mendapatkan UKT di kisaran 4 juta kayak gitu. Nah, untuk kalian yang di PTS, kalian harus mempersiapkan biaya yang harus dikeluarkan. Biasanya untuk di PTS ini sendiri, kalian harus menyiapkan uang gedung, uang SKS, uang praktikum, itu tuh kayak beda-beda gitu. Kayak gitu. Jadi harus kalian persiapkan dengan matang. Nah, di sini hal yang terakhir yang harus kalian persiapkan ketika kalian ingin masuk ke jurusan farmasi adalah dari segi mental. Kenapa kalian harus mempersiapkan dari segi mental? Karena jurusan farmasi itu adalah jurusan yang lumayan sulit, guys. Jadi kalian harus mempersiapkan mental dengan matang kayak gitu. Nah, yang pertama kalian tuh harus paham kalau farmasi itu banget yang harus dipelajarin. Seperti yang udah aku jelasin di atas, bahwa farmasi itu semuanya berkaitan dengan obat. Jadi akan banyak banget yang dipelajari dari mulai kimia, biologi, fisikanya ada meskipun dikit, kemudian ada perhitungannya, kemudian kalian harus juga belajar manajemen, kalian juga harus belajar tentang ilmu meracik obatnya, kalian juga harus belajar tentang farmakologinya, dan itu sangat-sangat lumayan. Jadi kalian harus mempersiapkan diri kalian, mental kalian, supaya kalian siap untuk menghadapi pendidikan di farmasi ini kayak gitu. Nah, yang kedua, kenapa harus mempersiapkan mental? Karena di farmasi itu juga super sibuk, guys. Di sini kita banyak banget praktikumnya, bahkan bisa sampai setiap hari kita masuk ke lab. Kenapa masuk ke lab itu berat? Karena sebelumnya kalian harus menyiapkan jurnal, kalian harus mempersiapkan pretest, kemudian setelah nge-lab kalian harus mempersiapkan laporan yang harus kalian kumpulkan kayak gitu. Nah, sebenarnya nge-labnya itu enak, tapi yang gak enaknya itu adalah laporannya. Jadi untuk praktikumnya di sini tuh seru banget, guys. Kalian bisa megang-megang menci, terus kalian bisa mengeksplorasi kimia-kimia, terus kalian juga bisa belajar tentang mikrobiologi, dan juga kalian bisa belajar tentang tumbuhan dari mulai morfologinya, kemudian senyawa-senyawa yang ada di tanaman tersebut kalian akan belajar di praktikum. Jadi kalian harus siap-siap aja begadang, mengerjakan laporan. Bahkan tuh aku ada cerita, aku pernah diajak nongkrong sama temen aku di kafe, dan karena laporanku belum selesai, itu aku bawa-bawa laporan ke kafe, kayak bawa-bawa papan gitu, terus ada kertas HPS-nya, bawa pulpen biru. Lucu sekali. Kayak
kalian harus mempersiapkan mental tersebut. Nah, jadi itu adalah 4 hal yang harus kalian persiapkan ketika kalian mau masuk atau berminat masuk ke jurusan farmasi. Jadi emang kalian harus mempersiapkan dari segi banyak hal kayak gitu. Jadi buat adik-adik yang mau menjalani SNMPTN, SBMPTN maupun ujian mandiri, tetap semangat dan terus berdoa, terus belajar, jangan sampai lengah karena saingan kalian se-Indonesia banyak sekali guys. Nah, mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan ke kalian. Depannya aku akan lanjut terus bahas tentang jurusan farmasi, jadi kalian dukung aku terus, subscribe channel aku dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tahu kapan aku upload video terbaru. See you on the next video.